Alkisah, ada sebuah kampung di jantung Minahasa, terletak di pusat kota Tondano. Kampung yang leluhurnya berasal dari Pulau Jawa. Kampung yang menjadi kantong peranakan Jawa Minahasa. Kampung yang ibarat cermin dari perang dan perjalanan orang-orang Jawa dalam babakan kisah masa silam. Orang-orang lazim mengenalnya dengan sebutan Kampung Jawa Tondano. Sebuah masjid berciri arsitektur Jawa berdiri di tengah pusat kota Tondano. Bentuk kubah limas dan menara masjid yang terpisah mirip dengan Masjid Agung Demak di Jawa Tengah. Inilah Masjid Agung Al-Falah Kiai Mojo, masjid yang terletak di Kelurahan Jawa Tondano atau Kampung Jaton. Bagian dalam masjid disangga 4 tiang setinggi 18 meter yang disebut sebagai tiang Soko Guru. Seperti masjid di Jawa yang memiliki percampuran budaya Hindu, motif ukiran pada tiang dan atap masjid ini pun kental dengan seni Hindu Jawa. Sejak dibangun pada tahun 1854, Masjid Agung Al-Falah telah beberapa kali mengalami renovasi. Namun tiang dan atapnya masih dipertahankan dari bangunan asli. Jadi bentuk masjid ini memang dari awal sudah begini, yang besar ini. Tapi sebelum itu ada masjid kecil. Masjid besar ini dibuat tahun 1854, yang besar ini, oleh Mbah Madid yang dari Jawa itu. Selain tiang dan atap masjid yang masih dipertahankan dalam bentuk asli, mimbar imam, beduk, dan kentongan adalah sebagian barang yang sudah digunakan sejak masjid ini dibangun oleh leluhur kampung. Beberapa di antaranya masih difungsikan hingga saat ini, seperti kentongan yang digunakan untuk memanggil jemaah atau mengumpulkan warga kampung. Asal-usul leluhur Kampung Jaton yang membangun Masjid Al-Falah ini tidak lepas dari kisah Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro. Perang yang berlangsung dari tahun 1825 sampai 1830 ini berakhir dengan tipu daya Belanda yang menangkap Pangeran Diponegoro. Sebelum menangkap Pangeran Diponegoro melalui perundingan pada Maret 1830, Belanda lebih dulu memperdaya Kiai Mojo dan menangkapnya bersama pasukannya pada November 1828. Jafar Tombuku Bukhari, warga Kampung Jaton generasi kelima ini menelusuri silsilah leluhurnya dengan tujuan mengungkap keturunan Kiai Mojo dan pengikutnya di tanah Tondano dan kemudian membukukannya. Hasil penelusurannya mengungkap, setelah menangkap Kiai Mojo dan pasukannya, Belanda mengasingkan ke-56 tawanan perang ini ke Tondano pada tahun 1829 dan 1830.
Sebagai seorang ulama, Kiai Mojo membawa ajaran agama Islam ke Tondano. Saat itu, ia dan pengikutnya tidak bisa melakukan syiar agama Islam karena statusnya sebagai tawanan perang. Namun, Kampung Jaton tetap mewarisi ajaran agama yang dibawa sang kiai, yang menjadi satu-satunya kelurahan di Tondano, bahkan Minahasa, yang 100% penduduknya Muslim. Ini menjadi kontras, sebab kelurahan yang kini berpenduduk sekitar 2.000 kakak ini berada di wilayah yang mayoritas beragama Kristen. Perseteruan, kesalahan berucap, kesalahan melangkah, dan bertindak. Ada 9 pendeta yang dari Eropa dalam rangka Jubileum Gemim ke-90 sekitar tahun 2003 kalau tidak salah. Mereka menyatakan bahwa Kampung Jawa ini menjadi pilot proyek daripada itu bapak-bapak yang datang di sini yang dari Eropa. Bahwa ini Kampung Jawa ini katanya aneh bin ajaib. Apa sebab? Karena Kampung Jawa dikelilingi oleh 4 desa yang mayoritas Kristen, tapi di tengah-tengahnya satu orang Kristen, tidak ada 100% Islam semua. Pengaruh budaya Jawa juga terlihat pada makam Kiai Mojo dan pengikutnya. Makam leluhur Jaton ini berbentuk khas makam ulama dan wali di Jawa, yaitu lubang yang memanjang pada bagian tubuh makam. Kiai Mojo wafat pada tahun 1849, 19 tahun sejak pengasingannya di Tondano dalam usia 85 tahun. Ia dimakamkan di komplek pemakaman yang terletak di sebelah timur Kampung Jaton, tepatnya di Kelurahan Walawan. Tabuhan rebana mengiringi gerak tari 8 pasang muda-mudi. Syair yang turut dilafalkan para penari berisi pujian kepada Sang Pencipta, sekaligus mengisahkan persaudaraan yang terjalin di Tondano. Inilah tari M. Matelu Minaisa, tari kreasi asal Jawa Tondano yang memeragakan kisah leluhur Jawa yang jatuh hati pada Putri Minahasa. Perpaduan budaya Jawa, Minahasa, dan Melayu tergambar pula dalam gerak tarian ini. Marodat
Masilat, dan maengken adalah 3 tarian yang digabungkan untuk menciptakan tarian ini. Jadi mbak-mbak itu datang dari Jawa, nggak bawalah perempuan. Jadi dia di sini, hidup di sini, otomatis kawin dengan putri-putri Minahasa. Dan putri Minahasa ini anak-anaknya Walak dari orang-orang Raja Minahasa itu. Perkawinan antara pendatang dan putri Minahasa ini menjadi tanda keberadaan Kyai Mojo dan pengikutnya diterima warga Tondano kala itu. Jalinan perkawinan ini kemudian mempererat persaudaraan antara warga Jaton dan desa di sekitarnya. Waktu zaman Kyai Mojo datang, ada laki-laki semua kawin-mawin dengan putri-putri daripada kepala-kepala suku Walak dari suku Tondano dan suku Tonsea. Sehingga hubungan kekeluargaan antara keduanya, antara orang kampung Jawa dengan masyarakat sekitar itu begitu baik karena ada hubungan kekeluargaan. Nama Tombuku yang menjadi nama tengah Jafar berarti ia bermarga Tombuku dari garis ibu. Nenek buyut Jafar berasal dari Ranowangko, kampung yang berada di sebelah selatan kampung Jaton. Keluarga Jafar masih sering mengunjungi rumah kerabatnya di Ranowangko yang jaraknya hanya sekitar 500 meter dari rumah Jafar di kampung Jaton. Sekalipun Pak Jafar memang berbeda keyakinan, tetapi terang satu sampai kehidupan kekeluargaan. Pada hari besar perayaan agama, kedua keluarga saling mengunjungi. Perbedaan keyakinan tidak menghalangi mereka untuk menjalin persaudaraan. Nah, setelah saya ditugaskan di sini, saya melihat bagaimana kerukunan itu memang luar biasa. Jadi tradisi yang selalu terjadi kalau ada hari Natal mereka menjaga saudara-saudara kita dari Tondano, Jawa Tondano, yang Muslim mereka menjaga. Dan begitu juga kalau ada kegiatan hari-hari khususnya Muslim, Lebaran begitu, kita juga menjaga saat mereka beribadah, saat mereka sholat Id, kita juga menjaga. Selain melalui perkawinan, jalan masuk untuk melebur dengan penduduk Tondano yang ditempuh oleh Kyai Mojo dan pengikutnya adalah dengan alih teknologi pertanian. Orang Jawa saat itu dikenal memahami teknologi pertanian yang lebih maju dibandingkan orang Minahasa. Sebagian warga kampung Jaton masih berprofesi sebagai petani. Persawahan mengelilingi kampung Jaton. Warga Jaton berbagi lahan pertanian dengan warga kampung di sekitarnya. Yahya Lababa, petani yang juga menjabat sebagai kepala lingkungan ini, adalah generasi ke-7 di kampung Jaton. Yang awalnya kan yang tahu tentang bercocok tanam, apalagi tanam untuk yang pekerjaan di sawah, tetap yang dari ambil dasar dari mbah-mbah kita itu, tetap yang dari Jawa, baru serta sampai ke Tondano, jadi menyatu dengan masyarakat Minahasa. Jadi mbah-mbah kita ini yang menuntun atau memberikan sebagian pengalamannya yang di Jawa sampai untuk menyatu dengan masyarakat Minahasa. Nah, disitulah berbaur dengan masyarakat Tondano, apalagi di sekeliling kampung Jawa Tondano ini kan dikelilingi oleh masyarakat-masyarakat yang memang orang asli Minahasa. Jadi disitulah kita berbaur, jadi disinilah kita jadi satu dengan masyarakat Tondano, baru diberikan tempat di sini. Jadi inilah lahan pertanian yang ada di kampung Jawa Tondano. Kepiawaian pendatang Jawa berhasil memikat hati orang Minahasa.
Kedatangan mereka sebagai tawanan perang justru membawa berkah bagi tanah Tondano. Percampuran budaya Jawa dan Minahasa juga tercermin dalam ragam kuliner di Kampung Jaton. Masyarakat Jaton mewarisi penganan khas Jawa seperti gudeg, serundeng, serta berbagai jenis kue. Kuliner khas Jaton ini dapat dijumpai saat hajatan kedukaan maupun Maulud Nabi. Ini saat ini sedang mempersiapkan apa sih Pak? Jadi kebetulan kita berada di tempat ini untuk persiapan acara 7 malam meninggalnya keluarga kami juga yang di sini. Itu ada satu budaya yang sudah lama turun-temurun yang kita lakukan di sini, yaitu melaksanakan seperti saya katakan tadi 7 malamnya meninggalnya almarhum saudara kami. Nah kebetulan di sini ini ada suatu kegiatan di mana kegiatan ini barangkali jarang kita jumpai di tempat-tempat yang lain karena ada budayanya di sini, termasuk makanan-makanan khas ini yang barangkali di luar sana nggak ada, di sini ada. Contoh seperti tadi adalah yaitu makanan serundeng. Yaitu serundeng ini dia bahannya dari kelapa dan dipakai bumbu sedemikian rupa. Kalau barangkali di Jogja juga ada, ya saya kurang tahu juga kalau di Jogja seperti apa. Kemudian dari sini juga ada namanya gudeg. Nah, gudeg di sini juga artinya ada persamaan dengan yang ada yang di Jawa. Kemudian masalah seperti tadi adalah apa namanya untuk ayam yang dibikin engkong, namanya kalau kita jadi engkong. Engkong itu dia dibikin dia akan dimasak bersama-samaan dengan gudeg nanti, gitu. Bila didengarkan dengan seksama, ada perbedaan bahasa yang digunakan warga Jaton dengan warga Tondano pada umumnya. Secara umum, orang Jaton memang menggunakan bahasa ibu, yaitu bahasa Minahasa, tetapi terselip juga bahasa Jawa dalam bertutur kata. Berarti warna iwak sih ya tuana? Oh, tuana dang itu. Dia apa ngarana tundek ke? Iwak tundek. Memasuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, warga Jaton menyambutnya dengan sukacita. Masjid Agung Al-Falah pun turut berhias diri dengan mendirikan janur atau yang dalam bahasa Tondano disebut patubo di 3 sisi pintunya. Masjid ini siap menyambut jemaah yang hendak merayakan hari lahir Nabi Muhammad dengan membacakan salawat semalam suntuk. Sejak dari tanggal 1 bulan Rabiul Awal, mereka salawatan Jawa di masjid sesudah sholat Isya. Sudah sholat Isya dan kasih habis satu ada itu, berjanji itu nanti resnya di tanggal 11 karena di malam ke-12 hari hanya lahir Rasulullah itu, diulang dibaca satu kali sampai habis, sampai subuh itu.
Bulan benderang menghiasi langit Tondano malam itu. Malam yang semakin larut tak lantas memberi keheningan di Kampung Jaton. Malam itu, malam ke-12 Rabiul Awal. Sejak Ba'da Isya, jemaah laki-laki berkumpul di Masjid Agung Al-Falah Kiai Mojo. Mereka melantunkan salawat pujian kepada Nabi Muhammad SAW di malam kelahirannya. Kitab yang mereka baca adalah kitab Barzanji, kitab yang berisi perjalanan hidup Nabi Muhammad. Pembacaan kitab Barzanji dengan menggunakan langgam Jawa dan iringan rebana atau terbangan ini dikenal dengan salawatan Jawa, salah satu tradisi peninggalan leluhur Jawa yang dibawa Kiai Mojo. Pembacaan salawat Jawa malam itu berakhir sesaat sebelum azan subuh berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Untuk melengkapi tradisi, setiap jemaah yang hadir dibagikan berkat berupa ambengan yang berisi nasi serta lauk berupa ayam dan gudeg. Perayaan Maulud Nabi belum berakhir. Pagi hari, warga kembali berkumpul di masjid. Kali ini mereka kembali membacakan salawat Nabi dengan iringan hadrah. Pemain hadrah duduk di muka masjid menghadap dua baris jemaah yang membacakan salawat dari kitab Barzanji yang dilantunkan dalam nada Melayu. Tradisi hadrah ini menandakan pengaruh Arab dan Melayu di Kampung Jaton. Karena pada perkembangannya, Jaton kemudian menjadi tempat pembuangan pejuang Islam dari berbagai daerah seperti Aceh, Palembang, dan Banten. Percampuran budaya Jawa, Minahasa, dan Melayu di Kampung Jaton merupakan bukti bahwa perbedaan budaya tidak membentuk jurang pemisah di masyarakat. Keragaman itu malah menciptakan sebuah budaya baru yang dijalankan dengan sukacita.